Haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan kembali saudara kita ada di rumah Tuhan untuk kita akan menerima dan menikmati saudara ya. Haleluya, mana surgawi, roti surgawi. Haleluya, yang Tuhan akan lepaskan hari ini di rumah Tuhan bagi umat Tuhan saudara dan saya. Haleluya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saudara langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan kitab Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Saya jemput kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25 dengan pelan. Haleluya. Kita baca dengan iman, dengan hati yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci dapatnya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah dia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama akan menghormati hadirat Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita semua menikmati realita hadirat Tuhan. Apapun keadaan saudara, seperti disaksikan beberapa hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan lagi mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tujuan dari proses itu saudara, ya, kata firman Tuhan dalam Titus, ya, dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 dan 12, firman Tuhan berkata dalam Titus pasal 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini saudara, ya, ketika Tuhan mengorbankan saudara hidupnya untuk saudara dan saya, itulah kasih karunia. Amin. Saudara dan saya yang tidak layak dilayakkan Tuhan, saudara, ya, untuk boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Haleluya. Untuk itu saudara, apapun proses, ya, yang sementara dialami oleh beberapa hamba Tuhan lewat kelemahan tubuh yang tadi sudah disaksikan saudara, itu tidak akan menghalangi roh hati mereka, ya,
untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya. Ya, tadi banyak bilang sakit tubuh beringus lah, sakit pinggang belakang lah, mau ginjal, mau diabetes, mau apa, ya, bahkan sakit roh, dikecewakan, disakiti, ditersinggung, ya toh. Ada apa lagi sakit roh, sakit jiwa, itu tidak akan menghalangi saudara dan saya untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kerinduan saudara ada di tempat ini bukan karena ini hari-hari Minggu orang Kristen datang beribadah, tapi satu kerinduan hati saudara dan saya percaya saudara mau duduk sehidangan dengan Tuhan. Amin. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Saudara berjumpa dengan Dia melalui firman-firman-Nya yang akan mengubah, mentransformasi kehidupan saudara dan saya. Baik hati saudara maupun jiwa saudara akan ditransformasi, ya, akan mengalami yang namanya reposisi, ya, akan diubahkan, ya. Mindset saudara itu akan diubahkan. Haleluya. Saudara, seperti pelajaran hari Rabu katakan bahwa roh yang baru, seperti Yeskiel 36 ayat 25-26 berkata bahwa roh yang baru Tuhan sudah berikan ketika engkau percaya mengambil keputusan untuk bertobat, percaya roh yang baru, hati yang baru itu hati yang mau taat sudah diberikan. Tapi ingat saudara fokus, jangan gagal fokus mendengar firman Tuhan, karena ini adalah suara Tuhan, ya. Berkat dari surga akan lepaskan di tempat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Apa yang belum diubahkan adalah jiwa saudara dan saya. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Makanya saudara, ketika engkau saudara menjalani kehidupan di tengah dunia ini, saudara harus berusaha berjuang untuk mengubah pikiran, perasaan, kehendak, kemauan lewat saudara apa? Roh Kudus yang akan menjamin saudara untuk dibawa pada destiny Tuhan, pada tujuan Tuhan, pada rancangan Tuhan. Haleluya. Ada Roh Kudus, ingat, ada Roh Kudus yang akan membawa saudara pada tujuan Tuhan. Haleluya. Ketika engkau diproses, ya, itu saudara, ketika engkau dan saya diproses, Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya. Haleluya. Makanya saudara dan saya, mari saudara fokus, jangan pernah gagal fokus saudara. Haleluya. Bahwa kehidupan saya ini sudah diberikan hati yang baru, hati sudah diberikan roh yang baru, tapi ini jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan ini tolong berusaha, ya, untuk diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya di rumah Tuhan tolong akan selalu dengar firman Tuhan, firman yang berkuasa mengubah jiwa saudara, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan itu. Dan ingat tadi saya katakan ada Roh Kudus menjamin saudara akan mengubahkan, menginsafkan saudara. Pikiran anda salah, nganape perasaan ini naik turun, kehendak salah, kemauan salah, bukan kehendak Tuhan itu, bukan kemauan Tuhan itu. Haleluya. Kalau saudara libatkan Roh Kudus, kalau saudara isi jiwa saudara pikiran firman Tuhan. Tapi kenapa orang percaya tidak mengalami perubahan dalam pola mindsetnya? Mindset itu pikiran. Karena apa? Kurangnya diisi lewat firman Tuhan. Sehingga dikatakan dia sudah bertobat, mari kelakuan begitu, ya. Dia kata masih belum bertobat, kata-kata yang masih hampa, kata-kata yang aneh-aneh, ya. Hati sudah diubahkan, tapi pikiran belum ada pembaruan, belum terjadi saudara perubahan dalam pikiran. Perasaan kehendak, perasaan maksi naik turun. Makanya saudara dan saya, hidup yang kekal, saudara, hidup yang kekal itu bukan surga. Ada kita kok sudah terima Yesus, sudah baptis, sudah dapat jaminan hidup yang kekal, surga sudah di tangan kita. Mau tahu arti dari hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat 3. Arti dari hidup yang kekal ini saudara. Jangan saya bilang, kita sudah baptis, kita sudah dapat tiket ke surga, hidup yang kekal. Saudara, ini hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus
Itu saudara hidup yang kekal. Jangan bilang saudara so baptis, so percaya Yesus, kalau kita so selamat, tanpa engkau tidak mengenal pribadi Yesus. Orang yang mengenal Yesus, Daniel 12 ayat 32 atau B katakan, dia kuat dan bertindak. Ya, jangan bilang orang percaya maka dia tidak ada kekuatan, bilang posisi lemah kok kita. Topang akan doa aja nih, lemah kok kita. Berdoa juga gembala nih, nanti kita bertindak kalau gembala berdoa. Orang yang mengenal Allah dia kuat dan bertindak. Makanya Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Jadi itu hidup kekal saudara. Ubah mindset saudara. Yang bilang, oh yang penting kok kita sudah terima Yesus, so baptis Islam dalam nama Tuhan Yesus, sudah dapat jaminan hidup, sudah pas surga kita. Hidup yang kekal itu ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar. Apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan, apa perasaannya Tuhan, apa pikirannya Tuhan, apa hatinya Tuhan. Itu yang kau lakukan, engkau mengenal Dia. Engkau dapat hidup kekal. Haleluya. Haleluya. Kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, hidupnya tidak akan terombang-ambing dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan kehendaknya, dengan kemauannya. Tidak lagi. Anak Tuhan jatuh bangun di dosa yang sama. Haleluya. Perasaan naik turun. Wow. Kalau anak Tuhan yang mengenal Tuhan, dah. Pikirannya tetap fokus kepada Tuhan. Apa tadi pujian? Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Bro Michael tadi kesaksian. Sal kata DPA. Karena memandang pola pikir manusia. Dia memandang dengan pola, dia berpikir dengan pikirannya manusia. Sehingga dia kesal. Oh, gembala so panggil kita dan melayani kepada panggilan Yosua. Maaf ya bro. Hatinya kesal, padahal dia sudah posisi dan melayani. Hatinya kesal. Pola pikir ini saudara harus diubahkan jadi pikiran Kristus. Saya juga ketika berpikir saudara, jemaat apa enggak pikiran Kristus. Pasangkan pikiranmu pada pikiran Kristus, pada kehendak Kristus, pada kemauan Kristus. Ini saudara, haleluya. Sesti jauh saudara, nanti tong balik. Mau balik saudara, Yohanes 2. Tapi ini yang Tuhan mau katakan pada saudara dan saya. Ya. Bermegah bukan karena kekuatanmu, bermegah bukan karena kekayaanmu, Yeremia 9:24, tapi bermegahlah karena mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Dan ingatlah ada Roh Kudus sebagai penjamin saudara untuk membawa saudara untuk mengenal Dia dengan benar supaya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Oke. Ada Roh Kudus sebagai penjamin, ada firman Tuhan, tapi saya lupa di mana, ya toh? Roh Kudus yang dimeteraikan Tuhan itu Roh Anak Allah, bukan Roh Adam lagi yang berbuat dosa yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, tapi Roh, coba 1 Korintus 15 ayat 4, saya akan ulang-ulang supaya saudara dan saya jangan goyah, jangan lemah menjalani kehidupan ini, sebab ada Roh Kristus, Roh Anak Allah yang tinggal dalam hidup saudara. 1 Korintus 15 ayat 45. Haleluya. Jadi tidak ada alasan untuk takut dan khawatir yang berlebihan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang air menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan itu yaitu Roh Anak Allah ada di setiap hati, bahkan setiap kehidupan orang percaya. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6 saudara. Haleluya. Dia katakan saudara, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa.
kehidupan saudara dan saya. Bahkan dia katakan saudara di 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 berkata begini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Roh anak Allah itu, Roh Kristus ada diam di dalam saudara dan saya. Ada dalam kehidupan saudara. Lebih lagi saudara akan jelas buka itu Kisah para Rasul 17. Jadi kalau saudara lemah-lemah tubuh jangan takut. Ya. Apapun kondisi dokter jangan takut. Kisah para Rasul 17 ayat 28. Tuh. Kisah para Rasul 17 ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Haleluya, cukup. Sebab kata di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam Dia, di dalam Roh anak Allah itu, Roh Kristus yang tinggal diam di dalam orang. Coba ke 1 Korintus 6 ayat 19-20. Semua dekat orang, semua ke Yohanes 2. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Coba terang ke Yohanes pasal 2. Saudara, sangat jelas saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih dalam lagi pada saudara saya. Kenapa Tuhan masuk di bait suci? Ya, dia berangkat ke Yerusalem, dalam bait suci dia hanya pedagang-pedagang lembu. Yohanes 2 ayat 14 itu. Dan kambing, domba dan merpati dan penukar uang duduk di situ. Dan ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dan semua kambing, domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya. Saya tidak akan baca saudara sampai ayat 19, tapi ayat 19 sampai 21 saya mau baca buat saudara. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepada 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara, ingat saudara, tubuh saudara dan saya, ya, tubuh saudara dan saya sebagai orang percaya adalah bait Allah, rumahnya Allah. Haleluya. Tubuh saudara adalah bait Allah, rumah Allah. Haleluya. Jadi saudara dan saya harus menjaga. Itu tubuh saudara adalah bait Allah. Roh Allah itu tinggal di hati saudara dan saya. Selalu saya mau katakan. Dan hari ini saudara sementara kasih makan itu Roh Allah. Haleluya. Benih, yaitu Roh Kristus, Roh Allah itu ada di dalam saudara dan saya. Roh anak Allah itu ada kepada saudara dan saya yang disebut benih. Benih atau Roh Kristus, Roh anak Allah ada tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saat ini saudara dan saya sementara kasih makan tuh benih itu atau Roh anak Allah itu. Kalau mungkin tadi pagi ada yang sarapan minum susu, saya makan tubuh, ya toh? Ada yang saya makan nasi goreng itu tubuh. Tapi hari ini saudara kasih makan roh saudara. Roh saudara ada kasih makan. Makanya saudara dan saya hari-hari ini saudara, firman mau membawa saudara dan saya perhatikan kehidupan saudara yang sesungguhnya, dan saudara itu manusia roh. Ya, sehingga tadi kesaksian dari Ibu Siska tadi, walaupun tubuhnya terasa lemah saudara, memang roh berikut daging lemah, tapi dia percaya karena rohnya kuat, rohnya bergelora, dia dapat
mengendalikan tubuhnya. Ya kan? Dia dapat mengendalikan tubuhnya. Kalau roh itu kuat, manusia roh itu kuat. Karena orang menyadari orang ini tubuh ini baik Roh Kudus. Jadi orang harus kasih makan Roh Kudus yang ada di dalam tubuh ini, di dalam kehidupan saudara. Saya harus kasih makan. Sehingga saudara dan saya ketika datang pencobaan, datang proses didikan di dalam tubuh orang akan berdiri kuat. Orang akan berdiri kokoh. Haleluya. Haleluya. Orang akan tidak mudah goyah. Karena roh orang strong. Orang ada kasih makan untuk manusia roh jadi kuat. Sekaligus membarui itu mindset yang salah, perasaan yang salah, kehendak kemauan orang itu diubahkan ketika orang kasih makan ini roh orang lewat firman Tuhan. Haleluya. Sehingga ketika roh kuat, dia berkata, tubuh badia. Roh Kudus, roh anak Allah yang menguasai orang tubuh. Jangan tubuh yang menguasai roh. Kenapa banyak orang percaya tubuh yang menguasai roh, tubuh yang menguasai jiwa? Pikiran sudah dikuasai oleh pikiran sendiri, perasaan sudah dikuasai perasaan sendiri, kehendak sudah dikuasai dengan. Ini yang dialami oleh orang Yahudi. Haleluya. Ini yang dialami oleh Yahudi ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepada 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangun dalam 3 hari. Saudara, orang dunia dan orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan ketemu. Gelap dan terang tidak akan ketemu. Minyak dan air tidak akan ketemu. Orang Yahudi ini saudara, mindsetnya atau pikirannya belum diubahkan. Orang pikir itu bangunan ya secara material, ada semen, ada batu. Pikiran mereka duniawi. Pikiran mereka daging saja. Ini orang Yahudi. Sampai mereka tidak bisa menyelami perkataan Tuhan. Haleluya. Saya percaya dalam roh sudah menangkap ini. Ini saudara, saya percaya di tempat ini tidak ada roh-roh orang Yahudi yang melihat dari luar saja. Tapi saudara, akan saya membawa masuk lebih dalam lagi dalam roh, tingkat roh untuk memahami. Ini orang Yahudi ini 46 tahun mereka udah bikin ini rumah Tuhan baik suci. Pun dia cuma mau bikin ancur 1 kali 3 hari kata dia mau kasih kembali. Dia katakan sudah itu bisa, tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Pemahaman saudara dan saya masih seperti ada roh Yahudi, orang Yahudi bertobat di tempat ini. Karena apa? Roh orang Yahudi ini saudara, kalau bicara kebenaran, bicara salib, dia bilang kebodohan. Ya? Makanya tidak ada hikmat pada orang saudara. 1 Korintus buka saudara, 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Orang yang belum mengalami transformasi dalam rohnya saudara, dia belum menyadari bahwa ada roh Kristus dalam kehidupannya, dia hanya dipimpin oleh kedagingan dan keduniawian. Makanya ini saudara yang terjadi 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Ya. Orang-orang seperti roh Yahudi yang masih masuk pada orang percaya, ya, ini saudara, kalau bicara tentang pengorbanan, tentang salib, tentang kasih, dia bilang bodoh. Makanya ini Tuhan berikan remah pada saya sering seorang gadis saudara, perempuan, haleluya, mengalami proses dalam rumah tangga orang tuanya saudara. Kalau dia bilang begini saudara pada saya, dia bilang dek, saya bilang Nana harus bertobat. Dia bilang enggak. Bagaimana kok? DP mama kata bodoh. Ya, suaminya kata sobekin suka, haleluya, melakukan hal yang tidak adil. DP mama cuma balas kebenaran. DP mama lebih mengasihi kata. DP mama bukan benci tapi lebih mengasihi. Mama itu bodoh.
Saudara, daging saya mulai, saudara. Namanya anak mau bilang bodoh pada gimana? Itu keterlaluan, saudara. Ya toh? Tuhan bicara. Itulah firman. Sebab pemerintahan tentang salib, orang kasihan memang melakukan kebenaran, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dibilang bodoh. Saudara, ada di mindset itu, saudara. Orang sudah melakukan kebenaran, suamimu, istrimu sudah melakukan kebenaran, kok dikatain bodoh? Firman ini, saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang selamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Yang lakukan kebenaran orang bilang bodoh. Bagi orang yang binasa itu kebodohan. Ini anak kurangnya bikin orang dan bikin suka-suka nih, tapi model begitu. Bapak diam. Ini anak pedoi so habis, cuma ada uang di pelayanan. Bodoh. Ada di sini saudara berkata. Lalu ya. Ini roh Yahudi. Ini tuh bilang, 46 tahun Regen dah bangun kok. Ini. Coba ke 1 Korintus pasalnya yang kedua. Ya. Mulai ayatnya yang ke-12. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ini orang berjalan dalam dimensi roh. Ada orang bergaul dengan orang yang dimensi duniawi. Sekarang saudara walaupun ada di bumi, keinjak tanah bumi, tapi keadaannya ingat, saudara adalah orang-orang yang tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Saudara adalah orang-orang yang sementara tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan, sekalipun itu di bumi. Karena saudara dan saya hidup dalam realita hadirat Tuhan. Saudara percaya ke Yesus, saudara lakukan firman-Nya, saudara hidupi firman-Nya, saudara pelaku firman. Sehingga keadaan sorga saudara bisa rasakan biar masih di bumi. Makanya rugi anak Tuhan kalau beribadah karena rasakan realita hadirat Tuhan. Karena hidup saudara sudah akurat dengan firman Tuhan. Mau ragu lagi ini dalam ibadah ini kalau setengah-setengah, jangan main-main beribadah saudara. Kalau hidup saudara akurat sesuai firman Tuhan, saya percaya di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan ada di tempat ini. Walaupun mata jasmani saya belum melihat Yesus, tapi saya percaya Dia ada. Saya menikmati realita hadirat Tuhan di tempat ini saudara. Bukan saja di sementara ibadah, tapi keluar sebentar engkau menikmati realita hadiratnya ada. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan khawatir atau takut berlebihan. Haleluya. Karena Tuhan cuma ingin hidup saudara. Hidup saudara beri buat Tuhan. Haleluya. Karena hidup itu lebih penting dari apa hari Jumat? Makanan. Jadi jangan khawatir menjalani kehidupan. Tuhan ada enggak? Ada ini dia enggak? Kamu menyembah, saudara datang di rumah Tuhan apa dah? Kalau saudara tidak menyembah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyanyi harus sungguh-sungguh bahwa Dia ada. Ya Rabbi, saudara Dia ada di tempat ini saudara.
Makanya dia katakan, saudara, orang yang dipenuhi roh, dia tidak akan nyambung dengan orang yang hidup dikuasai oleh dunia. Orang hidup dalam roh, rohnya sudah diubahkan, jiwanya sudah diubahkan, perkataannya cuma memuliakan Tuhan, perkataannya cuma firman Tuhan. Haleluya. Ya bangun manusia rohnya. Ketemu dengan orang yang belum diubahkan, mindsetnya, hatinya belum ada yang baru, cocok nggak? Tak nyambung, tak nyambung. Lebih miris lagi kalau ketemu orang percaya tak nyambung cerita. Ini bahaya, paham nggak? Ini bahaya. Ketemu orang percaya, kok nggak nyambung tuh cerita. Dia bicara duniawi, orang bicara roh. Gak nyambung. Aduh, orang percaya. Siapa tadi? Ya kesaksian ya, belum main. Gak nyambung. Bagus kalau orang dipenuhi dengan roh, ya. Ketemu orang percaya dipenuhi dengan roh. Waduh, luar biasa. Men. Itulah Tuhan ciptakan sorga itu ada di bumi. Jangan orang percaya, saudara, masih hidup dalam dimensi daging. Orang percaya masih hidup dalam dimensi hawa nafsu duniawi. Ketemu saudara, apa itu perkataan keluarnya cerminannya apa? Perkataannya hati. Saudara bisa peka, DP hati ini ada dikuasai apa ini? Itu DP perkataan luar biasa Tuhan. Gimana? Bro, gimana? Oh, dahsyat Tuhan. Luar biasa. Kantor kerja di mana? Itu yang baik-baik yang dikeluarkan. Perbedaan perkataannya itu baik-baik. Rohnya itu luar biasa. Rohnya bergerak. Tapi ketemu terus ada kata sia-sia, kata bersungut. Haleluya. Ini saudara. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Yes. Karena dia bilang apa? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Saudara, jangan bodoh. Kembali ke Yohanes, saudara. Jangan dari roh orang Yahudi. Orang kuasai firman, tahu firman, tapi tidak jadi pelaku firman Tuhan, tidak mengalami transformasi dalam hati dan jiwa mereka, tidak mengalami pembaruan, tidak diubahkan hidup mereka. Asal bergereja saja, setiap hari Minggu mungkin di gereja, ada di bait Tuhan, dari Senin sampai hari Minggu ada di tempat rumah Tuhan, tapi tidak ada terjadi transformasi, tidak ada terjadi perubahan karakter. Makanya saudara, saya tidak melarang saudara untuk puasa, saya tidak melarang saudara untuk berjam-jam berdoa. Tapi saudara, biar saudara duduk di kaki Tuhan dan berdoa 4 jam, tapi karakter saudara tidak diubahkan, sia-sia. Percuma saudara puasa, haleluya, kok karakter saudara tidak berubah, percuma. Jangan berdoa 4 jam, 5 jam, Tuhan sembuhkan sakitku. Tuhan kayak berubah dulu sampai kelakuan, baru sakit sembuh. Jangan saudara puasa 3 hari 3 malam nggak makan, puasa Ester, Tuhan sembuhkan kamu puasa untuk sembuhkan sakit. Karena enggak, tapi yang ada puasa 40 hari, mau ngapain perubahan, karakternya diubahkan, sakitmu tidak disembuhkan. Tuhan mau karakter saudara diubahkan. Itu tuh kehidupan. Itu tuh kehidupan yang Tuhan mau dan Tuhan ingini dari hidup saudara dan saya. Hidup saudara diubahkan. Makanya dia katakan, coba ke Matius 6. Matius 6 ayat 25. Dia katakan sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Oh, haleluya. Saudara, Tuhan cuma mau hidup saudara itu beri buat Tuhan. Kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, kehidupan yang bebas dari ketakutan. Ya,
bilang, karena itu aku berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak saudara dan saya makan dan minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Toh, apa pertanyaan waktu doa malam? Ya toh? Mana lebih penting? Ya toh? Hidup atau makanan? Hah? Ibu Ebi, mana lebih penting? Hidup atau makanan? Hidup. Mana lebih penting? Tubuh atau pakaian? Jawab kuat-kuat saudara. Mana lebih penting? Tubuh atau pakaian? Tubuh. Mana lebih penting? Kaki atau sepatu? Kaki. Dengar ya, itu makanan, itu pakaian, itu sepatu, itu tambahan. Haleluya. Amin. Tapi ayat 33 dia bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu makanan, pakaian, selop, sepatu, nanti dia tambahkan. Haleluya. Hidup itu lebih penting daripada makan. Woi, Tuhan lebih pentingkan dan lebih mau hidup saudara. Haleluya. Jangan septikal saudara. Sekarang kan manusia, bahkan orang percaya lebih mementingkan tuh pakaian, tuh makanan, tuh yang ditambahkan, itu yang lebih dipentingkan daripada kehidupan. Haleluya. Bertobat kalau ada di sini saudara. Khawatir. Tuhan bilang, sedangkan burung di udara, pandanglah, katanya, pandanglah. Saya suatu waktu saudara duduk di dekat itu Om Yubers itu, semuanya datang tuh roh kekhawatiran saudara. Haleluya. Dan apa saudara? Tuhan bilang, dia tuh burung di Magadono. Dia bilang, ini pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal yang lumu, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kapan sakit, kapan stres? Saya bilang, jangan pernah stres dan cemas dari apa yang belum engkau dan saya miliki. Banyak orang stres, banyak orang sakit karena memikirkan hal yang belum dimiliki. Banyak orang stres, banyak orang sakit karena khawatir, takut berlebihan. Buka Pengkhotbah 3 ayat 9. Saudara dan saya sudah tersinggung firman Tuhan ini, bertobat. Hati roh saudara sementara ditransformasi. Pengkhotbah 3 ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeripayah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Boleh jelas di firman? Saya baca ulang ya. Pengkhotbah 3 ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeripayah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Tuhan ada kasih pekerjaan, kapan kau bikin lelah? Karena diri sendiri yang tidak bisa atur waktu, akhirnya banting tulang. Cuma mau cari itu apa? Makanan, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Dia tidak mau cari yang esensinya, yaitu pribadi Yesus, kehidupan Yesus. Datang melayani itu semua bilang juga gembala ganti atau pakai ketua muslagar ganti. Ayub 3:25-26. Karena dia rasa DP tubuh ini so lemah. Haleluya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat kesehatan, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ini masalah di mana ini? Di jiwa, pikiran. Orang sakit saudara, tubuh itu karena ini. Jiwanya sakit. Pikiran, perasaan, kehendak itu sakit. Haleluya.
Ini saudara, ada yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Oh kalau kita ini semua mau melayani mau kaget tapi suara. Tapi puji Tuhan, ada roh Allah yang berkuasa, roh Allah yang bergelora, yang menguasai tubuh, yaitu bunda. Tenggorokannya Anda, kita melayani pekerjaan Tuhan. Itu orang yang kuat. Orang yang mengenal Tuhan, dia kuat dan bertindak. Amin. Jangan bilang kita orang percaya, kita mengenal Tuhan. Tapi Tuhan kasih proses, anyol di proses. Haleluya. Ketakutan, khawatir, mau mati sok kita. Kenapa orang takut? Berlebihan. Kenapa orang khawatir? Berlebihan. Karena ada dosa. Bilang ke Tuhan, Tuhan apa kita berdosa yang belum beres? Tuhan, kasih bilang Tuhan. Haleluya. Ingat, Adam ketika dia jatuh dalam dosa, dia takut berjumpa dengan Tuhan. Dia bersembunyi, takut. Karena apa? Saya jatuh dalam dosa. Tapi kalau saudara akurat, selaras hidupmu dengan firman Tuhan, itu akurat, itu selaras hidupmu dengan firman Tuhan, saudara tidak akan perlu takut. Kalau kita di dalam kelemahan tubuh tidak takut, kamu mesti takut berlebihan, cemas berlebihan. Ada roh anak Allah pada tubuh, dia tinggal hidup bergerak ada. Dan kalau memang sewaktu mau mati ya, puji Tuhan. Iya kan? Ada orang bernafas satu-satu, umur panjang ada sampai saat ini. Jangan takut. Kalau hidupmu akurat, selaras hidupmu dengan firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Hei, khawatir itu, takut itu yang berlebihan, dosa. Saudara dan saya sudah lepas dari mungkin dosa berzina, ya, dosa mungkin pangbai judi, so lepas, so terlepas. Tapi kalau masih ada khawatir yang berlebihan, takut berlebihan, itu dosa. Men, makanya tadi kan, kenapa harus diproses, dididik, di Titus tadi? Karena mungkin kehidupan masih dalam keduniawian, masih dalam, coba ulang bro, Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jangan tunggu tubuh saudara ini sakit. Gimana kata Ibu Meti? Ada orang berhenti berdosa kalau dia bertubuh sok dapat penyakit. Ada? Ingat? Iya, 1 Petrus 4. Coba buka. 1 Petrus 4 ayat. Ya, jadi ketat karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersiapkan dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, jangan tunggu saudara Tuhan proses yang sakit penyakit, kalau saudara berbalik, bertobat sungguh-sungguh, jangan tunggu itu. Mumpung tubuh saudara sehat saat ini, pergunakan tubuh itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Yesus keromangan tercabut, di dalam nama Yesus buang kegerut yang terdalam. Iblis tak senang saudara, manusia roh mau dibangun. Haleluya. Iblis tak senang saudara akan menerima berkat Tuhan. Dia senang ngantor. Yakinkan fokus hati pikiranmu kepada Tuhan. Karena ini berita kebenaran mana surgawi dia lepaskan. Firman surgawi terlepas di rumah Tuhan di tempat ini. Dengan yakin, dengan bebasnya saya mau Tuhan ini saya bicara tapi mulut. Tanpa ada dakwaan, tanpa tuduhan, tanpa menjaga perasaan saudara, untuk saya sampaikan firman Tuhan, lepas, bebaskan. Roh Kudus berbicara. Jadi mari saudara, jangan tunggu saudara. Karena dibilang karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ada kan? Oh iya Tuhan sok kamu, iya Tuhan tak berjanji. Oh senyala mau bikin dosa itu Tuhan. Tadi sama kan tidak bersaksi. Masuk lebih dulu, sudah diproses tubuh. Cuma ada cemas itu Tuhan. Tuhan proses. Kesal kata. Haleluya, kesal. Apa lagi di sini Bapak kecewa? Berbagailah kau yang tidak kecewa dan menolak aku. Amen. Siapa Bapak kecewa? Pak Gembala?
Gembala kecewa jemaat, bertobat gembala di jemaat. Dah, sunat pengaruh sekarang. Gembala sudah. Dah, dalam nama Yesus biar gelora. Roh gembala bergelora. Dah. Dah mau terpengaruh sekarang. Dah, saya cuma mau pandang Yesus. Nah, saya tidak akan terpengaruh dengan perasaan saudara. Untuk saya menyampaikan ini, kabar keselamatan ini, kabar Injil Kerajaan Sorga. Haleluya. Manusia roh saudara mau dibangun. Haleluya. Haleluya saudara. Jangan tunggu Tuhan mau proses lewat sakit penyakit baru sadar. Waduh, selama ini kalau kita berdosa, Tuhan ampun. Jangan. Oh, cukup saudara saya bawa orang tua saya, mama, HD saudara. Saya lihat, nyanak kenal usia tuh penyakit, tuh gagal ginjal, dia cuci darah saudara. Mau anak-anak remaja pemuda tanya Ibu Medi, oma, umur segala umur. Apa penyakit? Haleluya. Itu penghakiman sebenarnya. Haleluya. Kalau masih Tuhan mau hakimi di dunia lewat perbuatan orang yang jahat, bersyukur. Penghakiman di bumi. Coba buka Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pertemuan orang benar. Ini saudara. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Penghakiman itu apa? Ketika Tuhan mengasihi orang, kasih penyakit loh. Orang fasik supaya orang berbalik, bertobat. Tapi mengeraskan hati saudara kesian Tuhan itu sambat Tuhan yang tinggi akan pada dia. Toh, pi berdoa kau bilang dia kesalahan. Tuhan ada bicara anak begini, kepahitan kata begini, bertobat. Ini mau berubah. Akhirnya apa? Pintu anugerah kemurahan terbuka, malah tidak mau berbalik. Saudara dan saya orang percaya, ketika di bumi ada penghakiman, lewat proses mungkin sakit penyakit atau apapun, cepat oh Tuhan terima kasih Tuhan, kamu berbalik Tuhan, ubah kita Tuhan. Tapi karakter karena Tuhan butuh orang hidup, bukan yang lain. Karena hidup itu penting, lebih penting dari makanan. Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Haleluya. Ini hidup ini kasih Tuhan. Hati ini kasih Tuhan. Hidup yang sudah ditransformasi. Hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hatimu, pikiran, perasaan, kendakmu sudah diubahkan, ditransformasi lewat firman Tuhan. Makanya saudara, di rumah Tuhan apa tangkap? Oh Tuhan, iyo, tak mau berubah Tuhan. Tak mau berubah Tuhan. Tak mau kecewa lagi Tuhan. Tak mau sakit hati lagi Tuhan. Tak mau cemburu lagi Tuhan. Ubah kehidupan. Bangun manusia roh saudara dan saya. Supaya saudara itu roh-roh Yahudi yang masih ada saudara, itu dihancurkan, dirombak. Tahu? Firman Pak Ibu Celi itu hari Minggu itu. Rombak sesuatu yang bukan ditanam Bapa di sorga, dirombak. Dicabut. Haleluya. Itu apa? Perbuatan daging itu telah nyata coba. Galatia 5 ayat 19. Rombak itu. Galatia 5 ayat 19. Ini perbuatan daging ini telah nyata. Itu percabulan rombak, kecemaran rombak, hawa nafsu rombak, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati rombak, amarah, kepentingan diri sendiri alias egois rombak, percideraan rombak, roh pemecah rombak, apalagi kedengkian rombak, kemabukan rombak, pesta pora rombak, bahkan tambah ketakutan, kekhawatiran berlebihan rombak. Nah, itu perbuatan daging harus rombak. Kalau itu sudah dirombak, sudah dihancurkan, maka yang saudara akan kerjakan apa? Perbuatan manusia roh. Haleluya. Kayaknya di ibadah perkunjungan rumah tangga di Ibu Gedung Perumahan, ini sudah coba kasih balik Galatia 5 ayat 19. Oh ya sudah, oke ini. Ini perbuatan daging saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, mau perlu dilatih saudara. Mau melakukan itu perlu dilatih. Marah-marah latih dulu baru marah. Mau marah-marah proses dulu baru marah. Mau iri hati
Latih dulu untuk memarah dan disandiri. Kan bakal perbuatan daging cepat sekali membikin. Maka untuk perbuatan roh, coba bro. Galatia 5:22, tetapi borok ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tuh kesetiaan. Ibadah, gembala, kau mau datang ibadah mesti berjuang, mesti bergumul. Mau datang ibadah, nih, kau mau bikin dosanya perlu bergumul. Mau perbuatan daging nggak perlu bergumul. Marah-marah bergumul ya bro itu. Kamu bergumul dulu, kau tak mau marah bergumul. Woi, sadarkan hati saudara. Ya kan, alami bikin dosa itu alami. Bikin jahat itu alami. Karena sifat manusia itu condongnya bikin dosa. Buang tuh sifat itu, ganti sifat ilahi dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara sedang makan, ya? Makan makanan surgawi hari ini saudara. Makanan surgawi kok sementara santap. Beda dengan itu apa? Dengan selera minawirot. Beda sebentar. Itu mau bikin sehat sampai tubuh ya toh. Makanan untuk tubuh enak. Di selera minawirot enak makan tubuh toh. Tapi ini di sini tempat ini enak untuk makanan roh. Wow. Oh, besok kalau Ibu Celi selera enak sama makan banyak sekali makanan enak. Tubuh. Tapi di sini orang sementara menikmati makanan roh yang enak, yang sedap. Walaupun daging ini yang berteriak, daging tidak berteriak pada saudara dan saya. Madepero, udah bangun. Atau tahu-tahu tuh roh. Daging ini tersiksa dia. Sementara dimatikan tuh daging. Haleluya. Dan firman yang hidupnya keluar dari rumah Tuhan. Haleluya. Saudara beda dengan apakah di sana tadi waktu itu makan begini. Oh, haleluya. Makanya saudara, kalau baking daging saudara, nak perlu bergumul. Kalau mau menghasilkan buah roh, ya tuh kasih aku, tidak cemburu, tidak marah, tidak egois, pemurah hati, yang mau kikir, kong kaki kong kasih diperbuat kong, berjuang, kong kita sudah ada tere, berjuang, kok bikin dosanya perlu berjuang, sadarkan di hati jiwa saudara dan saya, haleluya. Makanya campak proses bado dan ada proses bapak belur, kita tuh ada proses, haleluya memang. Proses ketika sudah jangan bilang begitu sudah. Ketika proses dijalankan Tuhan, kok ada roh Allah pasti damai, tenang-tenang. Ya kan? Lu enak, lu diproses aku penuh sukacita, damai sejahtera. Kenapa orang diproses kok dosa bapak belur kita? Aduh. Karena apa? Roh pemberontak masih ada. Diproses tapi tidak mau. Tuhan jam dulu Tuhan proses pak kita. Berontak. Akhirnya Tuhan bilang, cuma 2 minggu, tak kasih 2 bulan. Berontak, ini mau berubah. Karena telah proses tadi di mana ya? Supaya Anda kelemah lembutan, supaya Anda ada kerendahan hati, nak sombong. Kita ada bentuk panganan lewat sakitnya, supaya Anda nak sombong. Supaya anak-anak mempertahankan tuh kebenaran diri sendiri. Berubah. Ada obat pak, tunggu obat cepat gak berfungsi, sudah lewat tapi proses. Biar obat apa? Atau proses membentuk karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ada juga kerendahan hati, ya Tuhan. Saya mau tunduk kepada kebenaran. Pakai obat paling mahal apa nih? Saya menyaksikan mata jasmani, obat paling mahal nggak bisa menyembuhkan. Alat paling canggih nggak bisa menyembuhkan. Haleluya. Cuma satu pribadi yang menyembuhkan, Tuhan Yesus Kristus namanya. Dan bertobat dari dosa. Haleluya. Muliakan tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jangan tubuhmu sampai banting tulang lala untuk cuma cari makanan. Akhirnya pengorban tadi 39 sia-sia, cuma melelahkan.
Saya mau kasih terus toh. Ini pekerjaan yang Tuhan berikan. Kok kamu mesti lelah? Iya. Karena Tuhan bilang mana neraca nasi seimbang. Waktu mana saya habis cuma mau cari itu makanan. Waktu mana habis cuma untuk pakaian. Hei, kehidupan yang Tuhan berikan pakai untuk tujuan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan pakai untuk tujuan Tuhan. Uang yang Tuhan berikan pada saudara saya pakai untuk tujuan Tuhan. Jangan menyesal. Oh iya kan, waktu banyak-banyak doi, aduh enggak mau siap. Pelimpah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ini senang, sobat Tuhan. Nanti Tuhan kasih pulang nanti untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang terlambat. Di sini ada banyak uang saudara pakai pekerjaan Tuhan. Gembala, apa kebutuhan gereja? Pakai untuk pekerjaan Tuhan supaya saudara tidak menyesal. Waktu Tuhan berikan masih sampai ini, masih muda-muda ini, pakai untuk pekerjaan Tuhan. Roh saudara sebentar dibangun. Saudara mengenal Tuhan, itu tuh kekekalan, hidup yang kekal. Mengenal Tuhan, oh ini konteks Tuhan mau. Oh ini konteks Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan benar. Itu tuh kekekalan. Orang bilang sumber tobat baptis dalam nama Tuhan Yesus, surga kita petapa. Kok karakternya berubah? Jangan harap, jangan mimpi. Haleluya. Ya, mendapat hidup kekal surga itu mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Dan terjadi transformasi dalam kehidupan jiwa saudara. Kemudian sesudah ia bangkit dan orang mati, baru teringat oleh muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci, akan perkataan yang tadi diucapkan. Ayat 22, ayat 23. Dan sementara ini di Yerusalem selama hari raya Paskah banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Oh, tangkap dengan iman ini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Apa ini Tuhan? Tuhan bilang, orang sudah pemujizat, lupakan Tuhan. Tuhan bilang, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena kata Tuhan mengenal mereka semua. Ini. Dan sementara kata Yerusalem selama hari Paskah banyak orang percaya dalam namanya. Karena apa mereka percaya? Mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jangan sudah percaya, karena ada tanda-tanda mujizat, sakit sembuh. Kalau nak mengenal Tuhan dengan benar, toh, yang nak berubah tuh karakter, nol. Toh? Kalau lihat mujizat, mau sakit sembuh. Udah banyak mujizat, keuangan, terobosan. Saya bilang, orang kok cuma ada cari tapi doi. Orang kok cuma ada bertobat, cuma mau cari tapi kesehatan. Makanya Tuhan bilang, tuh malu kita saudara. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua. Haleluya. Tapi saudara, hari ini Tuhan akan membicarakan dirinya kepada saudara dan saya, yang mengenal Dia dan mau diubahkan, mau mengalami transformasi. Haleluya. Karakter mau diubahkan. Karakter marah-marah, ya stop Jo. Roh Kudus pimpin saya. Yang bawa nafsu, cepat tersinggung, kecewa, stop Jo. Taklukkan tuh pikiran pada pikiran Kristus. Haleluya. Oh, gembala suara itu suara Tuhan yang bicara. Tuhan mau orang hidup begitu. Itu suara Tuhan. Tuhan mau orang hidup kekal, mengenal Dia, mengalami transformasi karakter, ya. Karena uang dari Tuhan. Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Amin. Kesehatan dari Tuhan. Uang saudara yang saudara pegang sekarang dari Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Untuk itu saudara, mari Tuhan mau merombak kehidupan saudara.
tubuh saudara dan saya benar menjadi bait Allah, tempat tinggalnya roh Allah. Amin. Karena apa? Roh anak Allah itu sudah diberikan pada saudara dan saya. Jadi Tuhan Allah sudah ada di takhta kerajaan sorga. Yang ada di bumi siapa? Saudara anak-anaknya. Jadi mari saudara kasih tunjuk tubuhan. Tuh orang dunia mau lihat mana kok tuh Kristus? Kepada Ibu Mega, kepada Guru Billy, kepada Ibu Menti, dan dia bawa ke marketplace saudara. Roh anak Allah, roh Kristus itu akan berdiri di setiap marketplace, di setiap domain-domain itu, di politik, di kesehatan, di pendidikan. Ada Ibu Ebi, dia taruh anak-anak Tuhan, anak-anak raja berdiri menegakkan kebenaran. Di PLN ada Ibu Siska, di swasta ada Brumana berdiri, bisnis ada Ibu Celi berdiri di domain itu. Haleluya, jadi berkat. Tunjukkan karakter Kristus. Engkau berdiri mewakili Kristus di tengah dunia ini. Saudara berdiri untuk mewakili Kristus. Kristus ada sudah duduk di takhta, tapi dia berikan roh anak Allah pada saudara dan saya. Haleluya. Jadi posisikan tempat yang benar. Oh, kita ini roh anak Allah. Roh Kristus ada pada kita. Ya. Di dunia pendidikan doa akan melihat Kristus ada pada kita. Ya. Dimanapun Tuhan akan tempatkan berdiri sebagai wakil Allah. Bait ini adalah tempat bait roh Allah. Amin. Jadi jangan saudara saya, bukan cukup sampai yang baroko tidak tahu kamu tubuh membait Roh Kudus, enggak. Tapi karakter orang harus diubahkan. Ya, jangan orang cuma pintar mencas orang. Haleluya. Karakter diubahkan. Hidup itu yang Tuhan mau. Hidup itu yang lebih penting. Ubah hidup yang sudah ditransformasi, yang sudah dibaharui dengan firman dan Roh Kudus. Sudah berubah hidup. So dirombak DP bait suci. Yang lama-lama itu pampang sudah dirombak semua. Yang ada cuma Roh Kristus. Haleluya. Haleluya. Kalau tidak akan mengalami kesulitan lagi saudara untuk mengalahkan perbuatan daging. Amin. Kalau Ibu Ebi sulit kan? Marah-marah berlebihan, khawatir. Bu Mega, tidak sulit loh. Kasih lepas tuh khawatir, ketakutan, lutut kan? Mudahnya orang berbuat daging, mudahnya juga orang akan berbuat dipimpin oleh Roh. Haleluya. Kalau mudahnya perbuatan daging, lebih mudah kita mau bikin itu roh, perbuatan roh, menghasilkan buah roh, lebih mudah. Haleluya. Ya, haleluya. Firman mentransformasi hati saudara. Firman surgawi sudah dilepaskan di tempat ini, dan jangan takut, ada Roh Allah, Roh Kudus yang akan memampukan saudara, untuk jadi segambar dan serupa dengan Dia, menyucikan ini kehidupan orang ini. Ada Roh Kristus. Roh Kristus apa tuh? Tapi pikiran, kita perkataan, kita hati ini Roh Kristus tolong. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Amin. Ya, jangan pembaruannya saudara cuma di mujizat tanda-tanda saja. Ya, jangan lihat di tanda-tanda saja. Kalau orang cuma bertahan cuma karena tanda, cepat kecewa, cepat mundur. Amin. Saudara mengiring Tuhan cuma karena tanda itu, cuma karena mujizat keuangan, cuma mujizat kesembuhan, saudara bisa kecewa, saudara bisa jatuh bangun lagi di dosa yang sama. Tapi kalau saudara mengejar, itu kerajaan surga, itu Yesus, sumber berkat, sumber tanda-tanda itu, sumber mujizat itu, saudara tidak akan mundur, saudara tidak akan kecewa. Amin. Haleluya. Kehidupan saudara terus dibawa, pandang terus Yesus. Haleluya. Jangan pandang yang lain, saudara. Saudara akan berlari kencang, saudara, kepada destiny Tuhan, kepada tujuan Tuhan, pada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan dan kehidupan saudara, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Penting rombak sesuatu yang bukan tambah di surga ada dalam kehidupan ini. Ya, dalam bait saudara, hati saudara, jiwa saudara rombak. Dan sementara merombak lewat proses yang ada, terima kasih Tuhan. Dan sementara menghakimi, terima kasih Tuhan. Itu biasa-biasa dia bilang, saya keluar. Yang error-error itu kasih keluar. Kalau di laptop kan berubah apa virus kan keluar. Virus-virus itu kasih keluar dalam hidup manusia roh saudara, kasih keluar. Itu Tuhan menyucikan bait Allah. Yang error-error itu, virus-virus kasih keluar. Virus apa ini? Mau coba masuk tapi kehidupan.
menggagalkan rancangan Tuhan kehidupan saya. Haleluya. Untuk itu berkat sudah sudah kan, merata tahap. Haleluya. Bentuk dulu DP karakter. Haleluya. Karakter sudah terbentuk, maka Kolose 1 ayat 26 dan 27 terakhir sekali. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang menyatakan pada orang-orang kudusnya, itu saudara dan saya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Jadi ingat, Roh Kristus, Roh Anak Allah Tuhan sudah berikan pada saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang akan menuntun saudara pada janji Tuhan, pada destiny Tuhan. Dan ingat saudara dan saya, Matius 13 ayat 11, saudara sudah berikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Yang lain tidak. Coba buka. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ini roh Yahudi tadi, mereka tidak diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Mereka cuma melihat itu bangunan, uang-uang, yang lahiriah saja yang mereka tahu. Yang soal makanan, soal pakaian yang mereka tahu. Haleluya. Tapi saudara dan saya mengenal Tuhan dalam kedalaman rohnya. Haleluya. Makanya ini bersyukur. Karunia mungkin bahasa roh belum ada, mungkin kita belum ada. Memang karunia bernubuat belum. Karunia apalagi, ada kan banyak karunia. Tapi ingatlah saudara dan saya, Tuhan bilang ini karunia beri berharga. Padamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Haleluya. Jangan berkecil hati yang belum memiliki karunia, tapi bersyukurlah ada karunia ini untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Banyak hal rahasia kerajaan sorga yang dibukakan bagi saudara dan saya. Haleluya. Yang lain tidak. Bersyukur di tempat ini ada rahasia kerajaan sorga yang dibukakan. Amin. Jadi itu sukacita. Haleluya. Emas dan perak terbatas, tapi kuasa nama Yesus itu, haleluya, ada kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan.